Tekad untuk terus melestarikan budaya bercerita atau mendongeng saat ini sedang digalakkan oleh sekelompok pemuda yang tergabung dalam komunitas Pasukan Dongeng. Tidak sebatas mengajarkan dan membacakan dongeng, komunitas ini juga melatih dan menyiapkan kader-kader atau relawan di setiap wilayah Sumatera Utara untuk menyebarkan budaya mendongeng. Seperti apa pemirsa? Berikut liputan selengkapnya. Indonesia memiliki begitu banyak kebudayaan yang dituangkan dalam bentuk sastra, cerita rakyat, legenda, dan dongeng. Mulai dari Sabang hingga Merauke, menyimpan kisah-kisah kearifan lokal yang mencerminkan nilai kebaikan. Oleh karenanya kisah-kisah tersebut coba disampaikan kepada anak-anak Indonesia, agar kelak bisa menjadi pribadi yang unggul dalam membangun Indonesia di masa mendatang. Sayangnya, budaya mendongeng perlahan mulai memudar dengan masuknya era digitalisasi. Prihatin akan hal ini, sekelompok muda-mudi di Sumatera Utara mendirikan sebuah komunitas yang bergerak di dunia pendidikan dan budaya mendongeng bernama Komunitas Pasukan Dongeng. 2017-2018. Jadi kita pikir dongeng ini perlu dikenalkan kembali ke masyarakat, khususnya tekniknya. Sementara pasukan dongeng sendiri fokusnya memperkenalkan nilai-nilai Islami, sirah, gitu kan, kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran, supaya lebih mudah diterima sama anak-anak. Jadi kita bawalah teknik dongeng itu tadi, gitu kan. Jadi kita rekrut teman-teman yang pengen belajar dongeng, hadirlah 10 orang teman-teman. Jadi kita foundernya berdua, co-foundernya ada 10, kurang lebih 10 orang. Dibentuk sejak Oktober 2020, Pasukan Dongeng memiliki beberapa agenda, seperti mengajarkan dan membacakan dongeng. Kegiatan ini rutin mereka lakukan setiap bulannya. Pasukan Dongeng juga memberikan pelatihan dan pengembangan kepada remaja, orang tua, dan kader-kadernya, agar semua pihak bisa saling bahu-membahu dalam melestarikan budaya mendongeng bersama-sama. Tidak hanya itu, Pasukan Dongeng juga melakukan roadshow berkeliling daerah atau desa untuk menyebarkan budaya mendongeng di lingkungan masyarakat. Yang masuk di Pasukan Dongeng, dia harus bisa dan mau belajar dongeng. Nggak pun dia harus sampai mahir, tapi dia jangan memblok dirinya, aku masuk cuma ikut gabung untuk dunia anaknya aja Kak ya, nggak boleh. Jadi ketika kita sudah niat gabung di Pasukan Dongeng, ya harus terima konsekuensi, dia harus mau belajar dongeng dan praktek dongeng, karena kita fasilitasi. Tidak hanya memberikan hiburan dan kebahagiaan kepada para penonton atau penikmat dongeng, namun kehadiran komunitas Pasukan Dongeng juga memberikan manfaat tersendiri bagi para anggotanya. Salah satunya Sofia Ranti, remaja berusia 16 tahun ini, begitu antusias dan merasakan banyak manfaat sejak ia bergabung dengan Pasukan Dongeng. Ia bisa turut andil dalam melestarikan budaya mendongeng dan menjadi agen percontohan ke generasi muda. Manfaat yang Sofia rasain ketika bergabung Pasukan Dongeng ialah Sofia jadi tidak canggung gitu kan, berinteraksi dengan anak-anak dan juga merasakan gitu, oh jadi anak-anak begini, jadi lebih bisa belajar lagi lah mengenai public speaking. Harapannya, saya berharap kepada seluruh anak muda di Indonesia agar mereka mau berperan untuk Indonesia walaupun sedikit-sedikit, tipis-tipis saja seperti hal ini. Dan juga saya berharap agar dongeng tetap terlestari sampai ke anak cucu kita nanti. Dengan membiasakan budaya mendongeng, kita sudah turut andil dalam melestarikan karya seni yang seharusnya dijaga dari generasi ke generasi. Untuk itu, mari mendongeng untuk generasi yang lebih baik.